Disuruh masuk ke IKIP tidak mau karena saya tidak mau jadi guru. Kemudian singkat cerita menikahlah saya dengan seorang WTS ya. Halo, selamat siang. Siang apa malam? Apa pagi ya? Apa pagi? Nggak tahu nih. Yang jelas di sini gelap-gelapan ya. Enggak Iya, juga bener. deh, udah panas. Tapi jangan bilang kulit gelap nih. Yang tersinggung Pak, saya juga. Baik teman-teman, hari ini sahabat tanya semua, kita kedatangan satu tamu yang luar biasa. Dan sangat spesial tentunya. Karena kemarin kita baru saja di bulan November merayakan hari apa? Hari apa coba? Hari apa ya Pak? Hari Raya. Guru Nasional. Guru itu Nasional. Iya. Betul. Bertepatan dengan itu, kita kehadiran juga narasumber yang luar biasa dari profesi guru. Tuh. Oke. CV-nya? Oke, mungkin nanti CV-nya ada di sini, teman-teman. Oke. Ya, bisa dicek. Bisa dilihat ya di sebelah. Tapi secara singkat, mungkin alasan dulu ya. Gitu. Kenapa kami mengundang beliau? Nah, karena salah satu yang saya tertarik dari beliau itu adalah beliau tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Iya, mantap. Bahkan sampai sekarang teman-teman semua. Jadi beliau ini lagi disertasi ya. Alhamdulillah. Doanya, mohon doanya. Semoga dilancarkan ya Pak ya. Amin, amin. Oke. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Raden. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Deden Sohendar. Kalau mau disebut gelarnya panjang banget. Oh, mantap. Banyak banget. Tuh lihat tuh. Soalnya saya sekolahnya dicicil. Dari 1 tahun D3, S1, S2, 2 kali. S3, S2-nya 2 kali. Sebelumnya 2 kali gitu. Mantap. Sekarang saya bekerja di SMK Negeri 10 Garut di daerah Cilawu perbatasan dengan Tasikmalaya. Wah. Saya mengajar simulasi dan komunikasi digital. Ya. Dulu KKPI berhubungan dengan teknologi informasi lah, Ya. seperti itu. Dan beliau juga pegawai negeri sipil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, menentu idaman tanya. Makanya kalau Translate di bawah ini. sampai datang ke sini beliau mengajak keluarganya luar biasa. Luar biasa. Mereka Makanya harus itu diturutin. motivator, Nah, itu dia. inspirator. Support system ya Pak ya. Iya. Support system in our family itu lebih berharga daripada luar sebenarnya. Iya, gitu kan. betul. Gitu. Sangat benar. Oke, teman-teman semuanya dan sahabat tanya, kali ini kita akan menggali terkait dengan profesi, yaitu berkaitan dengan guru ya Guru tentunya. betul. Dan ini menjadi mungkin profesi pertama Betul. yang ingin kita bahas, karena khususnya di Garut kalau lihat peta penyebaran ya, hampir semua perguruan tinggi yang ada di Garut itu punya keguruan. Betul. Baik itu yang perguruan tinggi keagamaannya, pasti ada tarbiyahnya gitu. Dan ini tentunya menjadi penasaran bagi kami, kenapa sih gitu. Khususnya di Kabupaten Garut, berarti kalau di lain juga mungkin demikian gitu. Iya. Banyak diminati oleh guru. Itu entah banyak diminati oleh guru atau memang nggak ada lagi. Itu yang mungkin kita akan tanyakan, dan biar teman-teman juga punya referensi nanti ke depannya. Begitu, kira-kira begitu. Ya, mangga Pak, gimana bisa diceritakan nggak sih? Jadi kenapa sih Bapak tuh milih jadi guru? Gitu. Nah gitu. Apa sih yang bikin greget gitu jadi guru gitu? Mungkin Naon sih ya? gitu. Ini ceritanya panjang dan lucu. Saya sama sekali tidak pernah bercita-cita jadi guru. Ya. Waktu SMA, saya SMA 11, dulu SMA 3 di LA itu. LA. Alun-alun ya. Dekat BBC, Bebancong. Saya dulu ditawari PMDK, ya penerusan minat dan keterampilan khusus oleh salah seorang guru. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Beliau sayang kepada saya, kemudian Den, kamu masuk IKIP dulu ya. Alumni juga Pak. Tapi saya tidak mau. Padahal beliau hampir menjamin. Kamu tinggal masuk, kamu masuk jurusan olahraga. Saya senang voli, dibuatkan nanti sertifikat bola voli, tenis meja juga. Tapi saya tidak mau. Saya tidak pernah bercita-cita jadi guru. Tapi
apa yang saya lakukan sudah seperti guru. Ini anehnya. Kalau sekarang saya kait-kaitan dengan kenyataan yang saya alami sekarang. Di SMP saya punya murid anak-anak SD. Kakak saya di Semea sekolahnya dulu punya mesin tik. Saya buat soal tuh untuk adik-adik saudara-saudara yang di SD. Ya sudah seperti guru lah. Tapi ketika di SMA disuruh masuk ke IKIP tidak mau karena saya tidak mau jadi guru. Kemudian singkat cerita menikahlah saya dengan seorang WTS ya. Apa itu WTS? WTS. Wanita tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Luar biasa, Mas. Sahabat tanya ini adalah salah satu Pembendaharaan beliau itu cukup baik. vocabulary. Jadi saya dari tadi menunggu sebenarnya. Menunggu terus. Punchline yang pasti akan keluar sebenarnya teman-teman. Gitu. Saya tidak pernah seperti orang lainnya bekerja di sekolah dan sebagainya. Tapi pada saat itu istri saya yang memotivasi saya untuk ikut tes CPNS. Jadi saya kalau dibilang belagu, tidak pernah menjadi tenaga honor, tiba-tiba ikut CPNS dan diterima, alhamdulillah ya. Malahan istri saya yang jadi tenaga honor sudah cukup lama tidak diterima. Tadinya mau tukeran juga sih sebenarnya. Biar istri saya jadi guru, saya jadi pengusaha begitu. Ya seperti itulah. Akhirnya setelah jadi guru baru saya belajar untuk menjadi guru begitu. Karena dulunya tidak ada cita-cita Pak, tapi Allah sudah membimbing saya dengan apa yang saya lakukan terhadap adik-adik saudara-saudara begitu. Di SMA saya punya murid anak-anak SMP yang mau Ebtanas dulu ya, yang mau UN, nginap di rumah orang tua saya dan saya beri trik-trik untuk mengerjakan soal begitu. Dan kalau boleh iklan di YouTube saya juga ya. Oke. Nanti YouTube-nya tampilin ya teman-teman kita. Di channel YouTube ada trik-trik matematika. Seperti ini, kalau saya boleh iklan ya. Ini perkalian 9 nih. 2 kali 9. Hitung aja 2 dari sini. 1, 2 ini lipat. Ini 1, ini 8. 18 sudah. Anak tidak berpikir. Oh, mantap. Saya paling gak demen matematika sebenarnya. Kalau barusan melihat aja itu emang bener gak usah berpikir. Coba bisa diulangin. Tuh. Coba. Kalau 3 coba 3. 1, 2, 3. Lipat aja. Ini 2, ini 7. Oke. 27 kan? Sahabat tanya bisa dicoba di rumah. Luar biasa tipsnya. Giptan sudah bisa kelipatan 9 sekarang. Kelipatan 9. Jadi ini untuk kelipatan 9. Iya, kelipatan 9. Kalau 4 susah kayaknya ya. Coba 1, 2, 3, 4. 4 kali berapa Pak? Kali 9. Oh kali 9. Oh iya 36. Iya tetap 36. Tetap luar biasa. Ini tips banget gitu. Jadi mungkin Pak Den, sejauh ini yang menginspirasi justru itu adalah istri. Iya. Tapi ada sosok selain istri nggak di luarnya yang menginspirasi sampai sekarang bertahan gitu? Bertahan jadi guru. Karena kan banyak juga nih teman-teman saya yang kuliahnya keguruan, kerjanya apa gitu. Iya. Nah, ini atau bahkan yang buka usaha gitu. Betul. Karena online shop. Ya, gitu. Kalau saya terbalik ya. Tadinya tidak mau jadi guru, masuk jadi guru, kemudian belajar jadi guru dan berusaha menjadi guru yang baik lah ya. Minimal guru yang dirindukan, guru yang dipanggil kalau belum ke dalam kelas gitu. Itu cita-cita paling tinggi seorang guru itu seperti itu. Jadi tidak adanya diharapkan gitu ya, keberadaannya ditunggu gitu, bukan sebaliknya. Biasanya kalau ada guru killer kita seneng ya kalau dia nggak masuk. Nggak masuk? Alhamdulillah. Astagfirullah, padahal ya nggak boleh kayak Tapi gitu. saya belajar pertama menjadi guru itu terus terang. Ini baru saya ingat sekarang dari ibu saya. Beliau guru juga? Bukan. Beliau itu justru hanya SMP. Ya, zaman dulu namanya ya. Tapi yang namanya learning by doing itu beliau sudah melakukannya dan saya tahu sekarang setelah belajar jadi guru lama gitu. Saya punya kakak 2 perempuan. Nah mereka sudah belajar baca tulis, saya masih kecil. Ibu saya itu di tempat-tempat bumbu itu ditempelin tulisan nama-nama bumbunya. Jadi kalau belajar membaca itu menyuruh belajar membaca ke kakak saya itu, tolong ambilkan gula misalnya. Nanti kakak saya lihat tulisannya yang ada tulisan gulanya gitu. Itu guru pertama tentu ya. Biasa. Di SD ada, di SMP ada. Salam buat Bu Eti ya, di guru kelas 1 SD saya. Ya, halo Bu Eti, semoga nonton. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Dan terakhir kemarin
Bung, Bang, Beng, apa nih? Beng aja. Bang Beng. Saya bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa, almarhum Prof Surya. Oh, itu. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat menginspirasi saya. Beliau tidak pernah mengatakan muridnya tuh tidak bisa. Semuanya bisa. Beliau ya kita tahu. Sehingga semua muridnya terdorong untuk lebih belajar. Sehingga saya seperti sekarang ini tidak pernah terpikirkan saya melanjutkan ke S3 gitu. Tapi karena salah satunya bertemu dengan beliau yang terus memotivasi dan guru-guru besar yang lain tentu saja, tapi beliau istimewa gitu. Seperti itulah cerita saya menjadi guru. Masya Allah. Nah Pak, jadi kalau boleh tahu nih, dirunut, kapan Bapak mulai pertama kali jadi guru tuh tahun berapa? Ini udah nikah nih, Di usia berapa? Posisinya udah nikah ya? Iya, Nah, gitu. sudah Nikah. nikah. Bahkan mungkin udah punya anak atau kita pengen tahu nih. Kepo dikit ya. Saya tuh pertama jadi guru kan langsung CPNS tadi ya, tahun 2005 tuh. Oh dulu. Pada saat istri saya mengandung anak pertama bulan keempat. Wah. Itu jadi itu kenangan yang sangat tidak terlupakan yang merubah hidup dan kehidupan kami gitu ya. Kalau saya tidak terjerumus, bahasanya apa gitu ya, terjerumus. Terjerumusnya ini kalau terjerumus itu Ke lubang konotasinya yang benar ya. Ke jalan yang lurus. Kalau saya cita-citanya dulu jadi artis loh. Jadi cita-cita jadi artis. Saya sudah tinggal casting dulu, tapi tidak diantar oleh kakak saya di Jakarta. Makasih brother. Udah kodarullahnya ya kayak gitu. Sudah tidak mengantar saya. Kalau saya jadi artis sekarang tidak ada panggilan Pak ya. Anak kecil aja manggil nama gitu. Oh Deden gitu. Benar. Alhamdulillah. Bisa beda. Jadi tanggal 2005 saya pertama jadi guru. Begitu saya masuk ke SMP di ujung utara sana, ujung Garut Utara. Murid saya banyak dari Sumedang. Waktu itu Selawi 2 ya. Halo teman-teman SMP 2 Selawi. Halo guys. Jangan lupa nih like and subscribe channel Tanya Project. Oke. Ini sahabat saya semuanya. Dan kita sahabat tanya. Saya panggilannya sahabat tanya. Iya, dan Anda sahabat tanya semuanya. Kalau ada apa-apa tanya di sini. Begitu saya masuk ke SMK, ke SMP 2 Selawi itu hari pertama, anak-anak datang, Assalamualaikum Pak. Di situ hati saya benar-benar tersentuh. Wah, jadi guru benar-benar berkah ya. Jadi tiap hari anak kalau sebanyak ini mendoakan kita dengan salaman mereka. Nah, maka saya berusaha meyakinkan diri untuk menjadi guru. Tidak, saya belum sekolah keguruan sama sekali waktu itu. Tapi masuk di ranah pendidikan begitu ya. Akhirnya saya kuatkan hati untuk menempati posisi itu, menjalani profesi yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Ini bisa disimpulkan, Pak Den. Apakah kenikmatan menjadi seorang guru itu mungkin tidak bisa ternilai dari materi? Iya, benar itu. Tapi dinilai dari keberkahan, nilai silaturahmi gitu. Betul. Ada kedekatan emosional antara kita dengan anak didik kita atau dengan warga sekitar, mungkin itu sih. Betul. Tuh, satu lagi yang kelewat. Apa? Awet muda. Correct, gitu. Awet Ya karena kalau orang sering silaturahmi, Iya. gitu kan, terus Pasti awet muda. Iya. Makanya jadi guru. Nah ini jadi teman-teman buat yang pengen jadi guru niatnya itu dulu di sini. Betul. Jadi mungkin tepat nggak sih Pak Den kalau misalnya kita pengen jadi guru, tapi niatnya itu adalah lebih orientasinya ke materi gitu. Oh, mohon maaf ya. Kalau Anda jadi guru kejarannya benefit, profit atau fit yang lain mendingan tidak usah. Kenapa? Mending jadi pengusaha lah kalau mau banyak uang. Tidak usah jadi guru. Kalau hitungannya uang dalam lembaran-lembaran seperti itu. Tapi kalau kita mencari keberkahan, guru salah satu pilihan yang saya rekomendasikan. Begitu. Kalau saya ditanya jumlah berapa gaji guru itu, kalau berapa jumlahnya mungkin jauh di bawah para pengusaha ya. Tapi nilainya itu value-nya yang besar, luar biasa.
kita bisa melihat guru-guru zaman dulu meskipun penghasilannya mohon maaf ya kita tahu semuanya, tapi putra-putrinya bisa sampai pendidikan yang tinggi-tinggi dengan keterbatasan jumlah atau hitungan secara itu ya materi, tapi nilainya itu tadi value-nya yang sangat besar gitu. Oke Pak, jadi kalau misalkan di sini ada sahabat tanya yang mau jadi seorang guru, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan gitu? Pertama tadi luruskan niat, ingin menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ketika Anda sudah jadi guru nanti jangan lupa terus belajar untuk belajar terus. Nah ini yang saya suka. Terus belajar untuk belajar terus. Jadi yang pertama luruskan niat, yang kedua terus belajar untuk belajar terus. Oke. Nah itu kan menarik ya Pak ya. Terus kalau misalkan nih antara guru ini kan ada dua kategori ya. Iya. Ada yang honorer, Benar. ada yang PNS. Nah kalau menurut pandangan Bapak, apa yang membedakan sebenarnya dari keduanya ini? Sebenarnya kedua disebut golongan terlalu ekstrim ya. Ekstrim banget. Sebenarnya mereka itu beliau semuanya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Tapi kita sendiri yang membedakan, masyarakat sendiri yang membedakan. Tugasnya, kewajibannya semuanya sama. Tidak ada istilah honorer atau guru tetap ya untuk PNS, tidak ada sebenarnya. Apalagi sekarang sudah ada hampir penyetaraan dari pemerintah. Saya kira untuk teman-teman yang masih honor tidak perlu berkecil hati, dan yang sudah PNS, yang sudah guru tetap juga tidak boleh tinggi hati. Semuanya memiliki tugas dan kewajiban untuk membina, untuk membimbing anak bangsa. Pada saat kita pada saat kita tua nanti, kita ingin diurus oleh anak-anak yang terdidik atau anak-anak liar. Kita ini akan tua loh. Anda yang muda-muda, saya melihat saya sudah tua, saya bersyukur pernah muda, tapi Anda kan masih muda, belum tentu tua. Jadi yang masih kuliah di tarbiyah, di kependidikan, persiapkan diri untuk mengabdi kepada negeri dan bumi pertiwi. Untuk mendidik anak-anak supaya nanti pada saat kita sepuh, kita diurus oleh putra-putri terbaik. Oke. Terima kasih. Itu luar biasa amanah. Sangat menginspirasi. Nah gini nih, kadang-kadang mungkin yang ini jadi pertanyaan dulu juga, termasuk saya gitu. Ketika menjadi guru, itu nggak kebayang pekerjaan guru tuh dari pagi misalnya sampai malam tuh ngapain gitu. Pasti teman-teman juga baru niat pengen jadi guru, itu pasti nggak kebayang. Kecuali yang ibu bapaknya guru. Iya. Dan yang ibu bapaknya guru pun tentu pasti beda-beda ya. Betul. Nah gimana Pak Den itu? Jadi kalau boleh tahu pekerjaannya mungkin aktivitasnya gitu ya. Seorang guru itu apakah ada rutinitas tertentu atau bagaimana? Inilah uniknya guru yang membuat saya semakin tertantang untuk menjadi guru yang tidak hanya guru begitu ya. Karena guru itu Superman, kalau di masyarakat kan Superman, Superboy. Makanya saya setelan sekarang Supergo atau kelewat Supermam. Supermam. Apalagi Supermam saya salut. Ibu-ibu yang jadi guru saya salut. Sebelum berangkat harus menyiapkan untuk anak dan keluarganya, kemudian menghadapi anak-anak yang banyak dan karakter yang macam-macam gitu. Saya suka makanya sama ibu-ibu, tidak suka sama bapak-bapak. Betul. Kalau saya sama bapak-bapak ya. Oke, luar biasa. Oke, Pak, kalau misalkan boleh kepo lagi nih ya, kira-kira nih Pak, untuk gaji dari yang dulu sampai yang sekarang, perbedaannya signifikan atau gitu-gitu kayaknya lah. Ini tadi belum kejawab ya? Ya masih ada tadi kegiatan saya. Kita sambungin dengan gaji. Terbayar tidak gitu ya? Begitu, nyambung itu betul. Dengan apakah terbayar atau tidak? Mengeluarkan waktu yang begitu cukup seperti itu, apakah terbayar? Guru itu kalau yang saya rasakan tugas itu 24 jam. 24 jam. 24 hour. Karena di rumah juga kalau guru mah guru. Maaf ya, kalau profesi lain begitu pulang sudah bisa bebas. Kalau guru beda kan. Pak guru mah terus Pak guru.
Kalau yang lain tidak pernah ya disebut itunya. Iya, suster di rumah enggak. Guru mah pokoknya harus jadi guru terus 24. Demikian pula dengan pekerjaannya. Kalau di masyarakat ada masalah yang rada-rada pelik, itu datang ke Pak Guru biasanya. Iya. Ya. Mau hajatan tiba-tiba tidak ada MC, ya Pak Guru. Solokan mangpet. Pak Guru. Serius? Betul itu. Bener. Iya, makanya Genteng bocor. kalau kata anak-anak kan guruku adalah segalanya. Jadi segalanya ku guru. Aduh. Tapi kalau mau teman sahabat tanya mau tahu aktivitas guru itu yang pertama kita harus punya rencana ya. Dalam hal ini menyusun administrasi tentu. Administrasinya silakanlah, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Kita siapkan. Karena gagal dalam perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Wow. Sekali lagi pada. Highlight itu. Highlight. Sekali lagi. Gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Apalagi kita mau mengurus anak bangsa. Ya, seperti itu. Kita siapkan administrasi, laksanakan sesuai apa yang kita tulis. Ya. Tulis yang kita kerjakan yang kita tulis. Begitu. Ditulis, kerjakan sesuai yang sudah tercatat dalam administrasi untuk masuk ke kelas, sehingga tidak lagi guru masuk ke kelas naoneun barudak ayeuna. Oh, itu berarti dia enggak merencanakan. Tidak menulis apa yang sudah dikerjakan, tidak merencanakan. Guru yang dulu enggak pernah merencanakan. Kemarin halaman sabaraha barudak. Nanti ada translate jadi bawah ya. Oh iya. Pasti. Tadi saya kan berbicara bahasa asing. Sejerman. Bener-bener. Begitu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa evaluasi. Iya. Jadi ulangan atau penilaian apapun sebenarnya tidak menilai anak, tapi menilai kita sebenarnya. Ketika anak dalam satu kelas itu lebih banyak yang kurang nilainya daripada yang bagus, itu harus kita yang di di remedial ya, jangan menyalahkan biasanya anak. Kita marah ya, dimarahin Iya, anaknya. tidak boleh sebenarnya seperti itu. Tidak tepat. Iya, harus kita bicarakan dengan anak. Ya, harus bicarakan dengan anak apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran ini. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan guru yang harusnya ada perencanaan, kegiatannya, dan evaluasi. Kira-kira demikian. Manajemen lah itu, ya manajemen. People management itu. Kaitannya dengan. Dan people management itu lebih susah ya Pak? Ya itu. Kalau kita memanajemen mengelola barang sangat gampang. Saya pindahin gelas ke sini, dia nggak protes ya. Iya. Tapi kalau kita ke orang pindah. Salah apa yang kita instruksikan, betul. Ya kadang-kadang ngajedak begitu ya. Ngajedak berarti. Sahabatnya harus tahu ngajedak seperti apa ya. Nanti ada translate-nya ngajedak. Oke. Nah, tadi Pak masih ada yang kelewat tentang gajinya. Nah, worth it ini pasti nggak sih? Sahabat tanya pengen tahu nih pasti. Oke. Gajinya. Tadi saya kan sudah sedikit menyentuh tentang itu. Jangan pernah menghitung jumlahnya, tapi value-nya, nilainya. 100.000 bisa sangat kecil untuk orang yang punya keinginan 1 juta. Tapi bagi orang yang punya keinginan 50.000 itu masih ada sisa. Seperti itulah kira-kira ya. Kalau saya menyebutkan jumlahnya nanti saya takutnya pada batal jadi guru. Saya nggak mau jadi guru gitu. Gening cina. Nah ini gening. Jadi nih sahabat tanya saya kasih gambaran ya. Kalau melihat guru awet muda, ini ada murid-murid saya yang nonton nanti di channel ya. Misalnya tahun berapa? Tahun 2005 nanti ada murid saya yang dari Selawi terus nonton. Pandaian manger bae. Itulah gajinya untuk seorang guru. Dan itu lebih dari perawatan. Berapa kalau kita perawatan awet muda kan? Lebih worth it ya. Iya, seperti itulah. Jadi kalau berbicara dengan gaji seperti itu. Oke. Berarti kalau dibayangkan 1 digit apa 2 digit? 3 digit. 5. 6 Makan 6 digit. Ya seperti itulah. Nah, berarti 6 digit, 7 digit. Oke. Nanti bisa lah ya. Tanya-tanya langsung. Lebih jauhnya. Pokoknya gini saja, kalau menghitung jumlah, saya tuh
sejak jadi guru saya selesaikan S1, selesaikan S2 kedua, saya selesaikan S2 pertama, S2 kedua dan sekarang S3 begitu. Silakan saja hitung kalau mau dijumlahkan Dijumlahin pasti. Dan ini mungkin karena beliau juga sekarang lagi posisinya di strata 3. Jadi saya butuh informasi nih Pak Den berkaitan dengan pendidikan keguruan tentunya di Indonesia. Ini sejauh ini sudah tepat dalam pengelolaan pendidikannya untuk khususnya guru. Mungkin dari mulai guru PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi. Karena kalau saya lihat misalnya kita bandingkan dengan Finlandia. Di Finlandia yang menjadi guru PAUD itu adalah S3 bukan SD, SMP, SMA. Tapi the real S3 gitu. Bahkan seorang profesor itu ngajarnya itu di Finlandia itu di pendidikan anak usia dini dan pendidikan tinggi. Nah, ini bagaimana nih menurut pandangan kalian? Minum dulu ya. Berat cina guys. Itu kan sebuah model ya, model pendidikan atau sistem pendidikan. Tidak ada yang terbaik, tapi ada yang paling tepat. Ya, sistem pendidikan itu tidak ada yang terbaik. Mungkin di Finlandia seperti itu, tepat. Sistemnya tepat. Di Indonesia mungkin belum tepat atau belum kepikiran. Coba Mas Menteri kalau nonton tolong dipikirkan. Saya malah sekarang saya sudah mau selesai S3, saya pernah ngobrol dengan salah seorang pengawas SD, bisa nggak saya kalau pindah ke pengawas SD? Mengapa setelah pelajaran materi-materi saya pelajari di perkuliahan sampai ke sekarang di doktoral ya, justru saya tertarik untuk mempersiapkan pondasinya di sekolah dasar. Betul. Maka memang saya setuju harusnya di sekolah dasar itu, karena dasar kita membuat pondasi yang kuat kan? Ya di Golden Age itu, maka materi yang diterima anak itu harus yang terbaik, bukan sisa-sisa atau bukan bahan-bahan gitu. Betul. Gitu. Ini yang dirasakan Pak Den sekarang justru kebanyakan itu seperti yang mengajar di S2, yang lulusan S2 itu kebanyakan di sekolah menengah atas. Iya, betul. Gitu. Ini betul. Kan mungkin apa sih yang membedakan sampai seperti ini gitu? Kalau saya jadi menteri, nah, amin. Saya akan membuat sebuah kebijakan. Boleh berhayal ya? Boleh mimpi kan gratis. Dunia hayal juga gitu. Mimpi kan gratis. Sebelum mimpi itu jangan. Ya bos ya. Kan begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau terjatuh, nanti terjatuh di antara bintang-bintang. Maka saya kalau jadi menteri nanti akan sebuah kebijakan bahwa PAUD itu harus S2, S3 ya. Jadi di Golden Age itu harus benar-benar orang yang paham pendidikan. Tidak sekarang juga bukan belum paham ya. Tapi setelah saya rasakan pendidikan sampai di S3 ini, saya justru menemukan saya harus ke bawah nih. Materi-materi ini harus dari sekolah dasar begitu. Harus sampai ke guru-guru PAUD, harus sampai ke guru-guru sekolah dasar. Kalau sekarang masih melangit. Ya, teori-teori pendidikan itu masih belum membumi, masih di langit. Jadi belum sampai ke anak-anak kita. Nah gitu, meski ngalayang. Kudu aya nu ngagubраgeun. Harus ada yang menurunkannya ke bumi. Siapa kira-kira yang menurunkan ke bumi? Siapa? Ayolah kita. Iya kita sebagai bersama sahabat tanya dulu. Ini bersama sahabat tanya dan calon-calon guru tentunya. Betul. Ya. Tentunya. Ya, teman-teman sahabat tanya yang mau menjadi guru, mari kita bumikan teori-teori pendidikan yang Anda pelajari di S1, S2, apalagi S3. Mari kita terapkan di pendidikan dasar. Minimal untuk adik, untuk ponakan dan sebagainya lah, yang masih punya Golden Age itu. Keluarga dulu gitu ya. Nah Pak, kalau tadi nih kita berbicara tentang mimpi, kalau tantangannya nih, kira-kira tantangannya saat ini jadi guru itu apa saja? Atau mungkin nggak ada tantangan? Karena musim pandemi ya di rumah, tantangannya makai apa? Jangan salah, musim pandemi itu tantangannya lebih banyak, lebih banyak. Akan anak sendiri juga mau dibimbing sekarang.
Ya, hayu batur cenah di pepatahan abi diantep gitu kan. Protes ya Pak Iya. ya, paling di rumah. Tantangan guru sekarang itu, kalau saya flashback pada saat saya kecil, guru itu cuma dua. Guru di masjid dan guru di sekolah. Dan siapapun gurunya, apapun profesi selain guru, kita sangat hormat. Kalau anak sekarang gurunya banyak. Ada handphone, ada televisi, ya, ada internet, Ada ruang guru. game, ruang guru. Wah, apalagi ruang guru. Ruang guru kok di ruang. Kalau tidak ngerti nanti ada translate di bawah. Iya, jadi tantangannya itu anak yang kita didik itu memiliki banyak guru selain kita. Artinya kita harus menjadi guru yang benar-benar dapat mencuri perhatian mereka. Jangan kalah. Makanya saya buat channel YouTube supaya tidak kalah perhatian gitu. Menjadi tontonan alternatif Iya. untuk proses pembelajaran. Ya seperti itu. Oke. Mantep ya Pak ya. Itu tantangan terberat ya. Kita menyaingi HP dan juga televisi ya. Ya kan di HP ada internetnya. Kalau nggak ada internet, nggak ada kuota, antep ger HP-nya. Oke, akan dibiarkan. Oke, jadi Pak, dari tantangan itu berarti kan akan timbul suka dan juga duka. Apa? Itu kira-kira apa sih Pak? Suka dan duka jadi guru selain tadi yang awet muda, terus didoakan ya sama siswa. Sukanya, dukanya iraha gitu. Itu sukanya duka. Sukanya duka, iraha. Nggak tahu kapan. Tidak ya, guru itu banyak sukanya. Banyak suka. Banyak sukanya. Banyak setiap hari. Kalau kita menikmati posisi guru itu, profesi guru itu, setiap hari itu kita bersenang-senang dengan anak itu. Bersenang-senang. Ya, bersenang. Kalau mau jadi guru yang disenangi oleh anak kan, kita harus mencari materi, termasuk joke ya, termasuk materi-materi yang menarik, up to date dan sebagainya. Jangan up to you, up to date gitu. Itu yuk kumandinya lah. Tiap hari itu kita bisa menciptakan kesukaan, kesenangan dengan anak-anak sebenarnya. Baik dalam proses pembelajaran. Saya kalau masuk kelas itu beda-beda. Anaknya suka nyanyi, saya bawa nyanyi. Saya bawa nyanyi sedikit-sedikit lumayan lah, saya sering menyumbangkan lagu kan. Jadi lagu merdu jadi sumbang. Menyumbangkan lagu, teman-teman. Lagunya bagus jadi. Jadi sumbang. Oke. Kalau dukanya yaitu kadang-kadang kita namanya di lembur ya, di kampung. Wah, Pak gurunya tuh sumping. Jadi begitu saya sampai rumah itu, kalau di kota, di komplek, di perumahan, baru datang kasihan. Nanti kan mundur kan tamunya. Kalau di saya enggak. Justru mumpung karek jol begitu, mumpung baru datang, langsung disambut, belum ganti baju belum apa. Tapi tidak duka terlalu dalam itu mah ya. Ya kadang-kadang kan saya mau minum dulu ya, mau apa gitu. Kan kasihan istri saya kan mau cium Hajar Aswad. Oke. Nah ini yang saya suka dari beliau itu selalu banyak punchline ya. Betul. Ini kalau ikutan suca ya, itu udah jadi juara pertama. Tapi bener gak sih? Dulu kita suka guru, ini berkaitan dengan guru nih. Dulu kita suka guru itu yang banyak punchline-nya ketika di kelas. Betul. Kalau nggak tahu punchline, jokes. Iya. Nggak tahu jokes, heureuy. Bodor. Nah, bodor. Bahkan kadang-kadang kita nggak mau dengan materinya, tapi guru tersebut itu Iya, berkarisma ya. Itu apa ini yang ingin saya tanyakan nih, Buden. Ini hampir semuanya suka dengan guru yang banyak punchline-nya gitu, ketawa-ketawa. Apakah ini menandakan bahwasannya anak-anak kita butuh hiburan atau bagaimana? Kurang hiburan atau bagaimana gitu ini? Ini mungkin secara psikologis nih ya, pengkajiannya nih kira-kira. Manusia itu kan memang seperti itu. Dalam otak kita itu sebenarnya dipenuhi oleh urat-urat tertawa sebenarnya. Urat-urat tertawa. Jadi kalau tidak diekspos, nanti rudet itu. Urat-urat tertawanya itu nanti sulit ya? terkekang begitu, terkekang. Manusia itu diciptakan untuk lucu. Ada nggak bayi lahir kemudian jamotrot? Jamotrot. Baut gitu ya pas lahir. Oh iya, ngeri banget ya, ngeri gitu ya. Kan tidak Keluar ada. langsung. Nggak ada. Langsung bikin TikTok ya.
manusia terlahir ke bumi itu dipenuhi dengan kelucuan. Oke. Ada nggak kita sakit hati oleh anak kecil gara-gara dibawa udah? Paling nyeri hati itu ke budak Cicih tuh berapa umurnya? 2,5 tahun. Nggak ada. Nggak mungkin. Karena anak itu lucu, itu penuh. Jadi guru itu bukan harus jadi anak-anak, harus memahami karakter anak, Psikologis anak. psikologi anak. Jadi jadwal tengah hari gitu kan, tetap aja kita harus buat seperti pagi. Kitanya juga harus semangat seperti pagi-pagi. Semangat pagi makanya. Makanya semangat pagi gitu. Biasa. Pagi. Kayak gitu kan. Bener. Oke Pak, nih kalau boleh tahu nih, selama perjalanan Bapak jadi guru, pernah nggak sih ada hal yang yang bikin menyerah gitu? Ah udahlah. Saya berhenti jadi guru. Gitu. Iya. Sampai Di titik terendah, ya. merasakan di titik terendah. Pernah saya. Pernah. Ketika sudah jam pelajaran sudah habis, sudah saya berhenti mengajar. Oh iya Pak. Oke. Iya sahabat tanya. Serius gitu. Kita serius. Oke. Iya. Kan saya pernah katakan tadi bahwa ketika kita menjadi guru kemudian tidak profit oriented, maka akan nikmat jadi guru itu, tidak akan mau berhenti. Lihat orang tua yang sudah pensiun masih mau mengajar. Kenapa? Ada kenikmatan tersendiri ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak dan diterima dengan baik. Itu sebenarnya. Oke. Maka naluri guru itu akan dibawa sampai ketika sudah berhenti jadi guru juga terus akan seperti guru. Ya. Jadi kan cuma anak-anak itu kadang-kadang salah paham. Disebut nanti gerehan gitu ya. Tim pencela gitu. Tim pencela gitu. Padahal itu naluri guru itu, kalau Anda sahabat tanya semua sudah terjun jadi guru, sudah di sekolah, nanti akan gatal ketika bertemu dengan anak yang tidak sesuai dengan kebiasaan anak-anak kita di sekolah. Oke. Pengennya menegur, pengennya meluruskan gitu. Akan ada seperti itu. Dan siap-siaplah ya supaya kita bisa menegur dengan baik gitu. Jadi benar-benar terbangun dengan sendirinya ya Iya. Pak ya. Luar biasa. Oke. Ini yang harus di highlight mungkin sama sahabatannya semua nih. Apa sih yang bikin jadi mereka tuh tertarik untuk menjadi seorang guru itu? Ini yang harus sebenarnya kita itu harus terus up gitu. Kira-kira apa gitu Pak? Esensinya selain tadi. Untuk mungkin bahasanya bahasa anak-anak milenial nih Pak. Jadi kalau kan kebanyakan sekarang anak milenial pengennya jadi YouTuber, Iya. website developer. Waduh, nggak ngerti deh bahasanya. Tinggi-tinggi. Nah, bahkan peminatnya sekarang agak berkurang. Kalau saya nanya-nanya mungkin dulu kita ke kampus, itu yang dulu mau segini, itu agak berkurang. Oh gitu ya. Sekarang minat untuk menjadi guru berkurang. Iya, berkurang. Untuk saya- generasi milenial ya. Untuk generasi milenial. Saya malah baru tahu nih. Jadi sahabat tanya, jangan khawatir. Semua orang itu guru, setiap orang itu guru. Minimal untuk diri sendiri. Maka jangan menolak jadi guru. Belajarlah jadi guru untuk guru sendiri, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ke orang tua mungkin tidak boleh kita menggurui, tapi dengan apa yang kita lakukan bisa diambil hikmah oleh orang tua dan mengikuti hal baik yang kita lakukan. Itu pekerjaan guru. Dan ketika suatu hari kalian tisoledat seperti saya, Soledad. jadi guru, New vocabulary. maka sudah siap begitu. Jangan pernah mau melawan takdir, susah. Kalau Anda ditakdirkan menjadi guru, jadilah guru yang sejati. Gitu. Jadilah guru sejati. Jadi pembelajar yang sejati berarti juga ya Pak ya. Pernah saya mendengar ada ini Pak Den. Ada pepatah nggak tahu istilah atau apa. Jadi seorang guru itu paham semua profesi gitu. Jadi guru itu bisa borongan jadi ya? apa aja gitu. Guru borongan teh. Ini kayak tadi kan. Tapi kalau tadi mungkin lebih ke pekerjaan. Tapi ini guru tuh bisa jadi dokter. Guru tuh bisa jadi pengamat. Bisa bikin hati orang nyaman. Bisa juga jadi psikolog gitu. Karena kita juga diajarkan psikologinya. Jadi tepat nggak dengan istilah itu? Betul itu. Saya setuju.
Jadi kalau Anda mau jadi dokter terlalu mahal biayanya, jadilah guru. Anda Nah harus itu jadi maksudnya. dokter. Itu dia. Itu benar. Yang harus di-highlight gitu. Saya dulu pengen jadi artis nih ya, tapi jadi guru. Kemudian saya sekarang merasakan saya Jadi artis. Crack gitu. Saya harus bisa memasang raut wajah sesuai dengan harapan anak-anak. Betul. Apapun keruwetan yang ada dalam pikiran kita. Itu kan artis tuh. Iya. Profesionalisme. Wah, iya. Profesional Itu kan banget. aktor ya, aktor. Kita harus bisa. Itulah guru sebenarnya, kalau mau jadi apa-apa kemudian bukan takdirnya, berlarilah ke guru, tapi jadilah guru yang baik begitu. Ketika sudah menjadi guru, jadi guru yang baik. Saya ambil kata-kata Prof. Uman ya, guru saya. Kata beliau begini, kita tidak perlu pintar karena yang pintar itu sudah banyak. Amin. Kita cukup pura-pura pintar saja. Tetapi ketika kita dipercaya, buktikan bahwa kita bisa. Gitu. Itu Luar kan. biasa nih. Mantap. Dan mudah-mudahan Prof Uman bisa datang ke studio kita. Amin. Kirimkan saja videonya, nanti saya undang. Prof, Siap. saya sudah di Siap. sini. Assalamualaikum Prof. Saya kan pentilnya Prof. Saya pentilnya Prof. Prof sudah buah yang besar. Pentilnya sudah ke sini, tinggal buahnya yang besar. Saya nyangap dari bawah. Saya kaki berat. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Amin. Amin. Oke, Pak. Nah ini, kalau tadi kita sudah panjang lebar tentang sejarahnya Bapak jadi guru pertama kali, suka duka, tantangan. Harapannya nih, harapannya untuk guru-guru nanti ke depannya gimana? Yang jelas, kalau saya dengarkan seliweran gitu kan, kadang-kadang yang menjadi masalah manusia secara umum itu kan finansial ya, finansial, kesejahteraan. Meskipun ada kata-kata yang menghibur bahwa kebahagiaan itu diciptakan, tidak bisa dicari, tapi ada the real kebahagiaan ya, ada the real kebahagiaan. Saya berharap ada perhatian lebih baik lagi lah untuk guru, minimal kalau tidak untuk untuk kesejahteraan secara material itu, saya mohon guru-guru di Indonesia itu didongkrak ke pendidikannya, level pendidikannya. Jangan kemarin kan dipersyaratkan S1, sudahlah itu bagus, itu gagasan guru kita ya, almarhum. Nah sekarang setelah S1 itu, ketika saya bertemu dengan profesor di S2, ternyata kita masih tertinggal jauh gitu untuk menjadi seorang guru. Jadi saya berharap yang pemangku kebijakan itu memperhatikan kompetensi guru itu, bukan dituntut guru harus kompetensi ini, tapi tidak diberi pelatihan acan begitu. Atau ada pelatihan di kota saja. Ya yang di film murah mah tertinggal jauh. Ya, tertinggal. Yang susah akses internet itu ya Pak ya? Iya betul. Padahal mereka dedikasinya luar biasa. Oke, jadi intinya harus ada pemerintah juga ya. Ya harus kebijakan. Harus ada turut serta dari pemerintah, khususnya untuk masyarakat yang tidak terjangkau internet. Iya. Ya. Berkaitan dengan internet. Gimana? Kita kan lagi masa pandemi nih. Pasti semuanya merasakan. Kita harus belajar BDR. Belajar dari rumah dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga Ngajar S2-nya dari rumah. itu berkaitan dengan teknologi pendidikan, sahabatannya. Bagaimana nih Pak Den, dari pandangan gitu, teknologi pendidikan itu untuk BDR itu apakah sudah tepat atau bagaimana? Untuk transfer knowledge ya, transfer pengetahuan bisa sebenarnya. Bisa, sangat bisa bahkan. Tapi untuk pendidikan saya tidak mau mengatakan nol ya, tapi sulit. Bagaimanapun kita berapi-api di video misalnya, anak-anak tolong kayak itu mah ada tuh. Tetap ya? Belum tentu ini. Tetap yang namanya pendidikan itu ada sentuhan. Harus ada sentuhan emosi ya. Harus ada chemistry yang kuat antara guru dengan muridnya. Karena ketika saya tanya murid yang datang ke sekolah, kamu rindu gak sekolah? Rindu Pak, rindu guru-guru, rindu belajar, rindu. Tapi saya katakan bohong semuanya itu.
kamu rindu sekolah karena pemasukan berkurang. Dan mereka mengiyakan. Gak dikasih uang jajan ya Pak ya. Dan nggak bisa Uniko. Apa itu Niko? Nanti ada di bawahnya. Aduh luar biasa. Ya seperti itu. Tapi benar, kami di sekolah rindu, anak-anak juga rindu. Ya sebandel-bandelnya anak, kalau ada di hadapan kan bisa kita langsung tegur. Kalau di online, di daring, wah bagaimana menegurnya? Khawatir gitu ya, mengkhawatirkan karakternya gitu, karakternya yang. Jadi yang berubah. nggak ke building itu karakternya yang Karakter. Kalau namanya transfer pengetahuan pada bisa. memang mudah tuh. Kita mengakses sendiri juga kan sebenarnya bisa. Iya bisa. Ya untuk kalau intelektualnya saja, tapi mungkin dari segi emosional, sosialnya, dan bahkan spiritualnya. Nah itu. Ini nggak ada gitu. Iya seperti itu. Oke. Jadi jelas ya Pak kalau untuk BDR ini sebenarnya belum sepenuhnya menyentuh. Ranah yang 3 tadi. Iya. Iya betul. Belum sepenuhnya Emosional, menyentuh. spiritual, dan juga sosial. Betul. Berarti kan terjadi pergolakan. Betul. Terjadi pergolakan. Kita nggak boleh ngajak anak ke sekolah karena masih pandemi, tapi transfer ilmunya belum dapat. Betul. Ada solusi nggak Pak yang bisa ditawarkan gitu buat sahabat tanya atau mungkin masyarakat luas yang ingin tahu? Apa saya jadikan penelitian saja ya? Ya memang bingung juga kalau kita mau membangun karakter dengan cara online itu, saya masih sulit, belum terbayangkan gitu. Tapi kita bisa mencoba dengan dengan meniru bagaimana orang-orang menonton film dari luar negeri sampai ikut nangis begitu kan ya. Artinya emosinya tersentuh begitu ya. Jam guru juga mungkin harus berpikir seperti itu. Bagaimana melalui teknologi sekarang teknologi pembelajaran itu bisa benar-benar menunjukkan atau memberikan tidak hanya transfer pengetahuan tapi pendidikannya, karakternya. Bisa juga sebenarnya seperti itu. Tapi tadi tidak ada di konsep ini pertanyaannya. Jadi kenapa? Kok dibalikin ya? Untuk kita tidak seperti itu. Itu manusia mah terbatas satu manusia. Betul. Takut salah lah kalau belum saya pelajari dari hal dari banyak sumber, takut salah menjawabnya. Tapi kalau saya mengirimkan video kepada anak atau tugas dulu ya, waktu tugas di kertas itu, tugas yang saya berikan ke anak itu cenderung berbeda dengan orang lain. Kalau misalnya Persib nih ya, Assalamualaikum, hidup Persib gitu, di atasnya itu hidup Persib, selamat ya Persibnya menang, mudah-mudahan juara. Jadi anak tuh nggak bete duluan, dia tertarik mau 3 baris ada lagi. Tong serius teh ngantuk macate begitu. Tugas saya ke anak tuh seperti itu. Di akhir saya begini. Tolong bayangkan Bapak ada di depan. Mungkin sekarang Bapak ada perlu ke Bandung kemana. Tapi tolong bayangkan Bapak ada di depan. Toh kamu tadi sudah baca tulisannya. Yang lucu kamu tertawa. Yang bete kamu baut kan begitu ya di bawahnya. Terus tanda tangan. Allah bersama kalian gitu. Di akhirnya seperti itu. Dia ada touch-nya ya, sentuhan dari tulisan, dari gimana caranya kita kata-kata gitu. Jadi guru-guru itu harus pandai memilih kata-kata. Diksi. Ya, diksi-diksi yang membangun kedekatan emosional antara guru dan siswa. Luar biasa. Itu juga tantangan kali ya. Jadi seorang guru apalagi di masa pandemi. Iya. Luar biasa. Oke, kenapa? Ini kan dari Maret. Sekarang apa? Desember. Ini kan tadi nggak ada titik. Iya. Titik nggak menyentuh gitu. Nggak menyentuh. Kejenuhan dan kebosanan hadir nggak Pak kalau itu? Hadir sih ya. Itu pasti hadir. Jangankan daring, luring juga jenuh dan bosan itu hadir. Yang penting anak-anak tidak menyampaikan sesuatu yang menyakitkan. Jenuh aku mendengar. Kelihatannya dari lagunya. Jangan sampai anaknya seperti itu ya. Dan kita bisa membayangkan beliau kalau ngajar tuh pasti gitu teman-teman. Dia pasti nggak akan bosen ya.
Kalau Ya saya memang harus dulu gitu. belum pernah masuk kelas Bapak ya. Tapi insya Allah guru-guru zaman dulu hingga sekarang sebenarnya kualitasnya tidak ada yang menurun ya Pak ya. Iya. Cuman siswanya saja yang semakin berkembang. Siswanya saja. Dan kita harus bisa berkembang juga. Betul. Jangan hanya Jangan berkembang biak. biak saja ya. Ini nih terkait guru zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Kita oleh Rasul itu diajarkan 3 hal nih. Pertama, memanah. Memanah kan? Memanah itu kalau mau tepat sasaran kuncinya apa? Kita harus bidikannya tepat, harus fokus dan harus pancek begitu ya. Kuda-kudanya harus kokoh. Jadi manusia itu harus teguh pendirian. Itu sebenarnya filosofinya. Harus teguh pendirian, harus konsisten, konsekuen, istiqomah dalam istilah agama. Itu dari memanah. Fokus ke tujuan kita mau apa. Jangan melenceng-melenceng karena ketika garis berhimpit ini saat berapa derajat saja membentuk sudut ini Itu bisa. maka semakin jauh ke sana. Yang kedua, kita harus belajar berenang. Anak-anak itu harus diajar berenang. Berenang sejatinya berenang itu apa? Adaptasi. Adaptasi dengan setiap keadaan yang kita alami seperti saat ini. Semua manusia itu harus bisa merenangi dunia yang terus berkembang dan berkembang. Maka kita diharuskan belajar berenang. Wahai Rasulullah. Berenang di kolam ya, tapi berenang di lautan kehidupan manusia ini itu jauh lebih penting. Dan yang ketiga, berkuda. Intinya dalam berkuda supaya kita bisa bisa menunggang kuda dengan baik apa? Kita harus bisa mengendalikan kuda itu. Di dalam diri setiap manusia itu ada kuda-kuda yang begitu heboh gitu ya, begitu liar, harus bisa kita kendalikan. Nah, nafs ya, hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Itu 3 hal yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Gitu. Tapi maaf ini jadi kesini ya. Pak. Justru itu adalah value yang terbaik karena langsung datang dari guru terbaik. Amin. Tuh. Oke sobat tanya. Nah kita ini baru pertama kali mengundang beliau, betul kan Pak ya? Baru datang ke sini. Nah kalau nanti sobat tanya, mau tanya-tanya lagi dengan Pak Deden, boleh tuh tulis di kolom komentar. Kalau komentar lo boleh kunjungi channelnya beliau. Channel Bapak apa Pak? D.Radnehus. Ini sebentar. D.Radnehus. Ini pasti ada Radnehus. filosofinya. Apa? Baca dari kanan dong. Suhendar. Oh. Oke. Ternyata dibalikan ya guys. Wandi Idnau. Oke. Siap. Itu otak kiri otak kanannya. Iya, balance banget ya. Gitu. Berarti kita nggak telat pikir juga ya sih ya. Cukup lah ya. Cukup. Kecepatannya cukup. Oke. Nah, itu bincang-bincang asik kita ya untuk pagi, siang, sore atau malam. Wayakia lah pokoknya. Iya. Wayah Kiwari. Semoga tadi bincang-bincang kita itu bisa menambah wawasan, Ya, betul. menambah minat, serta juga memberikan banyak sekali hikmah ya untuk sahabat tanya di rumah. Nah, sebelum kita Tutup. dan juga berpamitan ya, kita pengen dengar dulu nih satu kalimat penutup dari Bapak tentang profesi guru. Silakan Pak. Aduh, kudu mikir ya. Setiap kita adalah guru minimal setiap kita adalah guru minimal untuk diri sendiri. Maka jadilah guru yang terbaik dengan cara terus belajar untuk belajar terus. Tidak ada orang yang kesulitan ekonominya dengan menjadi guru. Tidak ada orang yang tanpa kesulitan ketika dia meninggalkan profesi guru. Jadi kalau mau jadi guru, jangan pernah ragu-ragu. Jadilah guru. Jangan pernah ragu. Oke, luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Daebak ya kalau anak sekarang mah bilangnya daebak. Daebak itu apa sih daebak itu? Daebak itu kalau kita mau ke kamar mandi gitu. Oh. Tapi pada daebak.
Itu ibak. Di mana bumi tejang daya bak. Lebak gitu. Itu lebak. Oke, teman-teman semuanya, kita akhiri dengan sedikit amanat dan juga punchline ya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Terima kepada kasih Pak Deden. banyak, Terima Pak kasih Deden. banyak, sama keluarga bisa datang ke sini, bisa mampir juga ke Tanya Iya, Project. semoga lancar disertasinya. Amin. Kita Segera doakan beliau selesai semoga ya. cepat ya selesai disertasinya dan kita bisa ketemu lagi dengan beliau. Terima kasih. Sahabat Tanya, Dadah, Assalamualaikum salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.